agar menjaga 4 malam utama dan mengisinya dengan menghidupkannya. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam takbiran atau tanggal 1 Idul Fitr. Dan yang kedua adalah malam takbiran pada hari raya Idul Adha. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun. Perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ini adalah perjalanan yang mutlak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, in khataitu khatwatan wahidah ihtaraktu. Apabila aku melangkah satu langkah, aku akan terbakar. Wa idza khataita ikhtarakta. Apabila kamu melangkah, kamu akan mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Abdul Aziz menyampaikan kepada seluruh gubernur-gubernurnya agar menjaga 4 malam utama dan mengisinya dengan menghidupkannya. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam takbiran atau tanggal 1 Idul Fitr. Dan yang kedua adalah malam takbiran pada hari raya Idul Adha. Dan malam ini pula lah yang senantiasa dijaga oleh para salaf-salaf kita, oleh para ulama kita, oleh para aulia kita. Wa sami'na an masyayikhina, sebagaimana kita dengar dari guru-guru kita, ngidupin malam-malam ini minimal, seminimal-minimalnya nih. Kalau udah minimal udah jangan kurang, jangan nawar ya. Kita ampunannya pengen dapat banyak tapi kerjaannya selalu pengen nawar ya. Modal segede apa namanya, untung segede-gedenya, modal sekecil-kecilnya. Ini enggak layak dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seminimal-minimalnya apa? Seminimal-minimalnya adalah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Maghrib sama isyanya alhamdulillah udah berjamaah. Tinggal subuhnya besok. Yang takut kesiangan nginep di sini, insya Allah disuruh tidur di luar, enggak. Ala kulli hal, tinggal kita subuhnya nih. Apalagi kita bersyukur di masjid yang penuh berkah ini bukan hanya sekedar kita sholat maghrib berjamaah. Tadi kita baca Yasin 3 kali. Orang nanya, emang ada tuntunannya baca Yasin 3 kali? Ya. Apa dasar hukumnya baca Yasin 3 kali? Ya. Kita bilang, ya baca Yasin 3 kali. Kalau mau sih Al-Baqarah 3 kali. Cuman sanggup apa kagak? Kita Yasin yang pendek protes. Dikasih Al-Baqarah juga enggak mau. Terus pengennya apa? Ya, pengennya apa? Kita baca Yasin dengan niat kita dikabulkan hajat-hajat seperti tadi, tidak lain dan tidak bukan seperti yang dituntunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa di antara tawassul yang masyru' dan muttafaq ala jami'il madzahib, disepakati oleh seluruh madhab, bahwa di antara tawassul yang enggak ada di situ perbedaan pendapat adalah tawassul dengan amal soleh. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada 3 orang yang kejebak di dalam goa. Ya, dia masuk ke dalam goa, mulut goanya runtuh, mau dibuka nggak ada forklift, nggak bisa ngangkat tuh batu. Ya Allah, kita bertiga di dalam. La ilaha illallah, mana pengantin baru kali? Ya nggak, kangen sama yang di rumah, gimana kita keluarnya? Ilokan kita mati di dalam ini bertiga. Akhirnya mereka masing-masing tawasul dengan amal solehnya. Kita punya hajat malam hari ini, hajat kita banyak. Yang paling gede hajat kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling kita butuhkan. Maka kita diajarkan oleh para salaf-salaf kita untuk apa? Untuk mewujudkan hajat tersebut dengan bermunajat kepada Allah, diawali dengan aktivitas amal soleh, dalam hal ini membaca surah Yasin. Ustadz, kalau saya mau baca surah yang lain boleh nggak? Boleh, terserah mau baca surah apa, terserah ya. Mau baca Al-Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas malam nisfu Sya'ban, tafadhol, silahkan.
asal sanggup. Cuman kan kita begitu kadang-kadang, kalau buka handphone setengah jam, 1 jam, 2 jam stalking Instagram orang, stalking capcut orang, stalking apa lagi, TikTok orang. Masya Allah mata kuat, giliran baca Al-Quran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya belum sin, baru ya doang udah merem, baru ya doang belum sin, pasinnya ngimpi. Nah, itu kita tuh. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berada di tempat yang penuh berkah karena ampunan Allah diberikan sebanyak-banyaknya. Dalam hadis di Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban sejumlah helaian rambut yang ada di domba yang dipiara oleh Bani Kalb. Ada satu suku di Arab yang memang mereka terkenal dengan budidaya domba, ya, namanya suku Kalb, bukan di Garut, bukan, beda sama domba Garut nih, lain. Nah, satu kambing aja, satu domba aja, pernah nggak kita ngitung berapa bulunya, berapa helai? Ada yang pernah ngitung bulu domba? Ada yang pernah ngitung? Masya Allah, rajin banget ngitung-ngitung bulu domba. Nggak ada yang sanggup ngitung. Ini bukan hanya satu ekor domba ya ikhwan, seluruh domba yang dipelihara oleh Bani Kalb kemudian dikalkulasikan atau dikalikan dengan jumlah helaian rambut yang ada di masing-masing domba tersebut, itulah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada beberapa riwayat, tapi di sini yang ingin kita titikkan paling tidak ada 3. 1, musyahin. Siapa ini musyahin? Orang yang bermusuhan, orang yang saling dengki. Apa sih yang kita dengkiin? Apa sih yang bikin kita bermusuhan? Anak muda, apa yang bikin ente bermusuhan? Gara-gara ngelihat dia sudah lama Anda incer lalu dinikahi sama orang lain? Cemen. Kayak perempuan cuma satu aja di alam dunia. Ya. Ngapain kita harus menyimpan rasa benci? Ngapain kita harus menyimpan permusuhan? Hanya gara-gara beda pilihan partai, hanya gara-gara beda pilihan politik, hanya gara-gara beda pilihan capres, hanya gara-gara beda pilihan caleg terus kita mau berantem. Hello, sampai kapan? Jangan kita biarkan neraka menyala, abangku. Ya. Jadi tinggalkan permusuhan, tinggalkan dengki. Dengki ini salah satu penyebab yang mencegah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Abu Jahal punya ponakan namanya Musawwar, ya, punya ponakan namanya Musawwar, anak saudara perempuannya. Ini si Musawwar ini nanya sama encingnya atau encangnya, paman, saya mau nanya, serius ini mah, mau nanya apa tong? Paman, menurut paman sebetulnya Nabi Muhammad itu jujur apa pembohong sih? Kan kita sama-sama tahu masa muda beliau. Sebetulnya mah kita percaya bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah itu semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Cuman kalau engkong dia dan juga klan-klannya punya kemuliaan menjamu para hujaj, kita juga punya jadwal ngejamu orang haji. Kalau mereka punya kemuliaan dan jadwal untuk megang kunci Ka'bah, kita juga punya jadwalnya. Cuman masalahnya dari sukunya dia ada nabi, dari suku kita nggak ada nabi, kagak jadi remis, nggak seimbang, kalah kita. Nih, ini disebabkan dengki. Padahal dia sendiri tahu bahwa apa yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina yajhadun. Orang kafir itu sejatinya tahu apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Hanya saja orang-orang zalim mereka semua punya kedengkian yang menyebabkan pada akhirnya mereka mengingkari. Banyak orang enggak dapat barokah ilmu, banyak orang tidak mendapatkan kenikmatan ngaji gara-gara di dalam hatinya ada dengki. Mau ngaji di MRBJ, ya pematerinya dia, gue mah tahu masa kecilnya. Banyak nggak kita yang begitu? Akhirnya nggak jadi
nggak jadi ngaji, aturan dapat ilmu, akhirnya terharamkan dari ilmu. Naudzubillah min dalik. Nah, oleh karena itu kita buang sifat dengki kita. Yang kedua, yang enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah aqul walidain. Orang yang durhaka sama orang tuanya. Durhaka aja enggak boleh, apalagi 3 raka, 4 raka, 5 raka. Jangan kita durhaka sama orang tua kita. Biar kata kita ziarah dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kalau sama orang tua sendiri kita durhaka, enggak manfaat ziarah kita. Maka nih malam nisfu Sya'ban, kita tancapkan di dalam hati kita untuk kembali takdim sama orang tua kita. Kita mestinya mikir tadi, Masya Allah, dalam munajat Sayyidil Habib Soleh menyampaikan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan bagaimana orang tua kita sayang banget sama kita. Kita kadang-kadang banyak minta sama orang tua dan menuntut orang tua mengabulkan permintaan kita. Giliran orang tua kita minta sesuatu sama kita, kita nggak tapi eru, kita nggak merhatiin. Bahkan lebih parahnya lagi, berapa banyak di antara kita yang suksesnya dihantarkan oleh orang tua, begitu udah sukses lupa sama orang tua. Sekolah TK dianterin sama bapak, sekolah SD dianterin sama ibu, SMP dibeliin sepeda listrik, jadi bocil kematian ke tengah-tengah jalan. SMA dibeliin motor ninja yang kembung Vespa. Kuliah laptop dibeliin, laptopnya yang biasa nggak maunya mereknya yang keren, yang speknya spek gamer. Ente mau kuliah nulis makalah apa mau jadi gamer? Sekolah wisuda apa segala macam sampai KKN semua dibiayain sama orang tua. Dan berapa banyak orang tua yang nyekolahin anaknya sambil nyekolahin BPKB-nya? Iya enggak? Anak mau masuk kuliah disekolahin, BPKB-nya ikut sekolah. Buat siapa? Buat anak. Mirisnya apa? Segitu anak wisuda, Masya Allah, yang diupload di Instagram bukan foto sama orang tuanya, tapi foto sama pacarnya sambil nulis caption, terima kasih yang sudah menemaniku mulai dari nol. Astagfirullah. Emaknya kemana nggak diajak moto? Babanya kemana nggak diajak moto? Baba emaknya dibiarin lagi ngupasin lontong di depan halaman UIN Syarif Hidayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan begitu. Udah sukses ingat sama orang tua, udah nikah ingat sama orang tua. Mau jalan-jalan punya duit, jangan ngajak bini doang, ajak juga ibu. Karena dulu ibu lagi kita kecil kemana aja diajak. Jangan kata jalan-jalan, kondangan ke tetangga diajak kok. Iya enggak? Apalagi ibu-ibu kita punya anak 5 kondangan dibawa semua. Ngamplopinnya 15.000, anak semua kenyang. Maka jangan durhaka sama orang tua, insya Allah. Saat orang tua saya udah meninggal, bisa nggak saya berbakti sama orang tua saya, nebus dosa di masa lalu? Bisa. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma lagi naik onta, ketemu orang papasan di pinggir jalan, berhenti, turun, ditanya orang tersebut, Bapak mau kemana? Mau pulang? Hayo naik ontak saya antrin nyampe ke rumah. Ini orang yang ditawarin seperti itu sama Sayyidina Abdullah bin Umar, kagetnya bukan kepalang. Ini ulama besar dari kalangan sahabat, putra dari Amirul Mukminin, putra dari sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok tiba-tiba turun dari kendaraannya dan mempersilahkan saya menaiki kendaraannya. Padahal siapa? Saya cuma resan rengginang. Begitu sampai di rumahnya turun, bukan cuma diboncengin, dikasih sorban, dikasih jubah, dikasih imamahnya. Sampai-sampai asisten pribadinya Sayyidina Abdullah bin Umar ini kaget. Selesai peristiwa tersebut, ini orang asistennya nanya, ya imam, itu siapa engkau sebegitu muliakan dirinya? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Wahai sahabatku, dia itu adalah anak temen ngopinya baba saya. Kalau bahasa kitanya mah, anak kerabatnya ayah saya. Ayah saya itu dengan ayah dia sahabat karib. Nah ini anaknya. Saya memuliakan dia
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min abarril birri an yasilar rojulu ahla wuddi abi. Di antara amal bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menyambung tali silaturahim yang pernah disambung oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dua-duanya, kita cari siapa sih teman ngopi baba kita, siapa sih teman silaturahim bapak kita. Oh, ada Bapak Haji Anu, dulu dia CS banget sama baba saya, lagi baba saya susah dia yang ngebantuin. Sekarang kita sebagai anak silaturahim ke sana, jangan matiin obor kalau kata orang Betawi. Jangan matiin obor. Datang kita silaturahim, Pak Haji, saya anaknya Haji Anu, Masya Allah, udah gede ya tong ya. Dulu lagi kita sering ngopi sama babak, ma ente masih pada kecil. Iya alhamdulillah kong Haji, sekarang kita udah pada gede, udah punya penghasilan sendiri. Kong Haji mau apa? Nih alhamdulillah kita bawain Silver Queen. Engkong umur 70 tahun makan Silver Queen. Lah kagak dikunyah, diemut. Itu namanya bakti kepada kedua orang tua. Allah tuh berikan kepada kita, kepada manusia nih, kepada alam semesta cuma dua model. Ada yang bisabab, ada yang pakai sebab akibat, ada yang nggak pakai sebab akibat. Contoh, Allah ciptakan Nabiullah Adam tanpa ayah dan ibu. Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun fayakun. Allah ciptakan Nabiullah Isa alaihi salam punya ibu tapi nggak punya bapak. Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun. Makanya banyak sekarang yang mulai pada saingan sama Siti Maryam. Punya anak nggak punya bapak. Na'udzubillah. Ada juga Allah ciptakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu dilemparkan ke dalam api yang panas, api yang sejatinya akan membakar, Allah kemudian berkata, Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api yang panas, Nabi Ibrahim akan terlempar di dalam api ini. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Ketika masuk ke dalam, selamat Nabi Ibrahim, tidak terbakar karena api berubah menjadi dingin. Ustaz, bolehkah ayat ini dibaca kalau kita masak nanti, Bu? Boleh Pak, jajal ngapa jajal? Kalau kompor kita nyala, baca ayat ini. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, taruh tangan kita, insya Allah angus. Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun. Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Fir'aun sendiri yang mimpin. Sampai terpojok di samudra, maju tenggelam, berhenti, dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah turunkan lagi firman-Nya. Wa idh faraqna binkumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nabi Musa Pak sudah dalam keadaan terpojok. Kata Allah, di tanganmu ada tongkat Nabi Musa, pukul ke sana. Lalu kemudian dipukul 3 kali oleh Nabiullah Musa, terbelah lautan samudra ini. Tanya lagi Ustaz, bisa ayat ini kita baca di Ancol Pak Ustaz? Baca Pak, coba jajal. Ke Ancol kan ada tukang perahu tuh. Naik Mas, jangan, saya udah bawa tongkat sekarang mah. Baca nih ayat. Wa idh faraqna bikumul bahro, dipukul Pak 3 kali, bismillah langsung jalan, insya Allah anyut. Beda, innama amruhu idza arada syai'a ay
yaqula lahu kun. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun. Perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ini adalah perjalanan yang mutlak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nerimanya harus pakai iman. Maka malam hari ini dua sifat penyempurna kita punya iman. Maka dari dua penyempurna sifat ini awali dulu, Pak. Jangan sampai kita punya dua sifat. Tapi sebelum saya jelaskan ini, simak dulu. Min kalami al-imami asy-Syafi'i. Kata beliau apa? Orang kalau mendengar kebaikan cuma dua model. Ini kita catat nih, Pak. Orang kalau disampaikan kebaikan cuma hanya ada dua model. Pertama, orang cerdas akan termenung, orang yang bodoh akan tersinggung. Saya ulang. Kata Imam Syafi'i, kalau disampaikan nasihat kebaikan kepada kita cuma ada dua model. Ada berapa model? Orang cerdas akan termenung, orang bodoh akan diulang. Orang cerdas akan termenung, orang bodoh akan orang cerdas akan, orang bodoh akan terus kita ulang sampai 40 kali. Berarti kalau disampaikan kebaikan, orang-orang yang cerdas akan mikir, orang-orang yang bodoh akan mudah tersindir, gampang kesinggung, jauh dari ikhlas. Udah ngasih hadiah karpet, nggak dapat suara, ditarik lagi. Ya Allah ya Karim, saya lagi mikir seragam hadroh nih, hadiah caleg apa bukan nih? Merah menyalah abangku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kalau dikasih caleg, Pak, Masya Allah. Untung saya nggak dapat ujian kayak gitu. Sekali-kalinya pondok pesantren saya datang caleg ngasih hadiah, Pak, gayung. Astagfirullahaladzim. Santri saya ada 40 yang bocah-bocah, gayungnya satu, apa enggak tawuran. Akhirnya pas dikasih nih, Pak Ustadz terima gayung, saya bilang aja sorry ye. Nak aja dia bilang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik Rajab wa Sya'bana ballighna Ramadana ighfir lana dhunub. Sekali lagi bareng-bareng. Allahumma barik. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Kita tausiyah diiringin sama hadroh. Apa enggak amplopnya setengahan ya mas saya?
Saya vokalnya, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan gak diambil caleg tuh seragam. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sampaikan tentang dua perkara ini, jangan rusak kita di bulan Sya'ban yang mulia. Dari peristiwa kita di Rajab, Isra wal Mi'raj sampai kemudian Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di bulan Ramadan. Jangan rusak dengan dua sifat. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Ini firmannya Allah. Terjemah gampangnya gini dah. Jangan sampai kita punya sifat susah ngeliat orang lain seneng, seneng ngeliat orang lain. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, ada 5 malam siapa orang yang berdoa di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsul layali la turadu fihinna da'wat. Ada 5 malam siapa yang doa tidak akan ditolak. Yang pertama adalah awalul lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Nisfu Minasy Sya'ban, malam nisfu Sya'ban malam ini. Kemudian Lailatul Nahar adalah Idul Adha, Lailatul Idul Fitri yang keempat, dan Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Siapa yang berdoa pada malam hari ini sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertobat akan diterima tobatnya. Hal min taibin sa'atubu ilaih. Adakah di antara hamba-hamba yang bertobat, maka aku akan terima tobatnya. Hal min mustaghfirin. Allah menunggu sejak matahari tenggelam. Allah berfirman, hal min mustaghfirin sa'aghfirullah. Adakah di antara hamba-hamba yang meminta ampun, akan aku ampuni dosanya. Hal min talibil hajah sa'aqdi hajatah. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta hajatnya, maka aku akan terima, akan kau kabulkan, aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita juga memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang paling mulia, paling berharga, paling terhormat untuk pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun peristiwa yang paling berharga untuk kita adalah Maulidun Nabi, kelahiran Rasulullah. Karena dari kelahiran Rasulullah itulah kita dapat hidayah. Dari kelahiran Rasulullah lah kita tahu jalannya ke surga dan bisa terbebas dari neraka. Tapi untuk pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia bagi beliau adalah malam Isra Mi'raj. Kenapa? Karena malam itu tidak ada satu makhluk pun yang ada di alam semesta yang mendapat anugerah seperti itu. Tidak ada, tidak di golongan manusia, tidak pula di golongan malaikat, tidak pula di golongan jin atau apalagi yang lain. Satu-satunya manusia yang mendapatkan kehormatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fi hadratil Quds, di satu tempat tidak ada yang tahu, perjumpaan dzatu bidzat, pertemuan Allah dan Rasulullah secara langsung hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan di sana beliau berjumpa dengan 124.000 nabi di Masjidil Aqsa. Rasulullah disambut walaupun termuda, namun beliau SAW imam di situ. Kemudian setelah itu beliau dibawa oleh Allah, oleh malaikat Jibril, ya, sampai ke satu tempat di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril berhenti, ya, berhenti. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, in khataitu khatwatan wahidah ihtaraktu. Apabila aku melangkah satu langkah, aku akan terbakar. Wa idza khataita ihtarakta. Apabila kamu melangkah, kamu akan mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, satu langkah ini adalah tempat yang hanya dimiliki dan diizinkan oleh makhluk yang satu-satunya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau malaikat Jibril, pemimpin dari malaikat, beliau mengatakan, kalau saya satu melangkah akan terbakar seluruh tubuh saya. Tapi kalau kamu melangkah, kamu akan naik dan kamu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita memperingati Isra Mi'raj. Jika kita, ya, membesarkan
dan ikut berbahagia memperingati sesuatu hal yang membuat bahagianya Rasulullah. Isra Mi'raj adalah paling membuat bahagia Rasulullah. Ya, kita ikut membesarkan, mengagungkan sesuatu yang diagungkan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan balasan dari Nabi SAW. Semoga semuanya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Beliau adalah orang besar, dan tanda orang besar dan sifat orang besar tidak mau hutang budi. Orang besar itu tidak mau hutang budi. Orang besar itu, orang agung itu, jika kita kasih sesuatu yang sedikit, ya beliau akan membalas yang lebih besar. Apabila kita kasih besar, maka beliau akan kasih balasan lebih agung. Begitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat ini kita memperingati Isra Mi'rajnya, kita membesarkannya, kita mengagungkannya, maka ketahuilah bahwa kita ya akan mendapatkan pasti mendapatkan balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan balasan juga dari yang mengutus Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita minimal ya, kita datang ke sini, sepulang kita dari majelis ini, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kita. Akan ada suruhan gaib setelah majelis ini ditutup. Suruhan gaib itu mengatakan, angkumu maghfurun lakum qad budilat sayiatumul hasanah. Angkumu maghfurun lakum qad budilat sayiatukumul hasanah. Berdirilah kalian dan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kalian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kalian. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis yang seperti ini adalah majlis yang mana orang-orang yang hadir, orang-orang yang hadir akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berjaya, menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang mendapatkan jaminan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam satu hadis, kita sudah dengar semua itu hadis. Ya, setiap kali ada hadir majelis yang seperti ini, maka akan datang kepada malaikat. Rasulullah bersabda, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah aw yatlu kitaballah yatadarasuhu fima bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmat wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum duduk di masjidnya Allah berdiskusi tentang agamanya Allah atau ayat-ayat Allah, seperti Ustaz Ahmad tadi membaca ayat Allah dan beliau mentafsirkannya. Illa di sini maksudnya pasti. Ya, kalau di dalam bahasa Arab ada nafiyah kemudian ada istithna, ada nafi kemudian ada istithna, illa itu maknanya pasti. Jadi hadis ini maksudnya pasti, ya, nazalat alaihimus sakinah, kita akan diberikan oleh Allah sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Tapi apa makna atau fungsi dari sakinah? Sakinah apabila datang dalam hati kita akan menguatkan iman kita. Dan iman itu para jamaah yang mulia, satu atom iman masuk dalam hati kita lebih berharga dari dunia dan seisinya. Walladzi anzala sakinatahu liqulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah dalam hatinya orang-orang beriman untuk meningkatkan iman di atas imannya. Jadi dengan sakinah kita akan mendapatkan kekuatan iman. Kekuatan imanlah ini yang membuat pencerahan hati kita. Kekuatan imanlah yang membuat hidup kita stabil sehingga tidak mudah untuk tergoda, tidak mudah untuk sedih, susah, gundah gulana. Ya, apabila iman masuk dalam diri kita, disebutkan oleh Nabi SAW, ajibtu bi amril mu'min. Aku ini heran kepada orang yang beriman. Ya, apabila in asabahul khairan, ya, fasyakar. Apabila mendapatkan kebaikan, orang beriman itu bersyukur. Wa hadza khairul lahu, dan syukurnya lebih bagus daripada kebaikan yang ada. Jadi dia dapat kebaikan, sudah dapat kebaikan, masya Allah, nikmat. Dia bersyukur, syukurnya lebih berharga daripada kenikmatan yang diterima tadi ini. Wa idza asabahu syarr fasabar, dan apabila ditimpa padanya sesuatu yang buruk, dia sabar. Fahadha khairul lahu. Ini kesabarannya lebih bagus kepada dirinya. Ya. Wala yakunu hadza illa lil mu'min. Tidak ada posisi hati yang seperti ini kecuali orang beriman. Jadi para jamaah yang mulia, orang yang beriman itu punya dua sayap.
ya sayap kanan adalah sayap syukur. Apabila menerima kenikmatan jadi tidak sombong dan takabur, dan apabila dia menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya dia sabar, tidak putus asa dan tidak stres, maka ketika dapat kenikmatan naik di sisi Allah, dan ketika mendapatkan hal yang di luar harapannya juga naik di sisi Allah. Karena orang yang sabar akan mendapatkan kedudukan dan pahala tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dapat pahala tidak bisa dihitung. Jadi para jamaah yang mulia, dalam posisi dan kondisi apapun, orang beriman itu selalu naik, selalu naik, selalu naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman ini akan kita dapatkan dalam majelis seperti ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini kita akan mendapatkan curahan rahmat, hujan rahmat yang deras di tempat ini. Apalagi kita tadi membaca Yasin, kemudian kita niat i'tikaf di tempat ini, mendengarkan ceramah-ceramah agama, rahmat Allah turun yang deras di tempat. Apa itu rahmat Allah? Segala anugerah Allah, zahir dan batin, duniawi dan ukhrawi adalah bagian dari rahmatnya Allah. Jadi apabila kita minta doa kepada Allah, apapun yang kita minta itu bagian dari rahmat. Sampai kita masuk surga dengan rahmat Allah, kita bebas dari neraka juga dari rahmatnya Allah. Maka siapa yang ingin terkabul hajat-hajatnya dan terkabul apa saja yang dia minta, duniawi dan ukhrawi, sering hadir di majelis yang seperti ini, karena diturunkan oleh Allah rahmat. Apalagi di akhir majelis ini kita akan berdoa bersama-sama, dan doa bersama-sama pasti akan dikabulkan oleh Allah, karena doa berjamaah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ya, idza istama arba'ina min ummati ya illa wa fihi wali, kata mastama qaum arba'ina min ummati illa wa fihi wali. Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku kecuali satu di antaranya ada wali itu. Ya, ada wali Allah, kekasihnya Allah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segafili mengatakan itu hadis maknanya salah satu dari dua. Makna yang pertama, 40 orang dari umatku, umatnya Rasulullah berkumpul, ada satu wali, maknanya ada wali betul dari 40 orang itu. Memang ada kekasihnya Allah yang dekat sama Allah, sehingga kalau berdoa beliau mengamini, kabul doa kita. Makna yang kedua, kata beliau, makna yang kedua, tidak ada walinya, satu orang tidak ada wali, tapi masing-masing orang itu menyumbangkan sifat yang mulia, amalan yang mulia. Ya, masing-masing menyumbang. Ini satu menyumbang birrul walidain, ini menyumbang salat khusyuk dan khudu, ini menyumbang ahli sedekah, yang ini menyumbang taat kepada suaminya, ya, dan lain sebagainya. Kalau dikumpulkan masing-masing kelebihan dari masing-masing 40 orang, itu sifat satu wali. Masing-masing tadi menyumbang hal-hal yang kebaikan, dikumpulkan, itulah sifatnya satu wali. Jika satu orang berdoa dan diamini oleh 39 orang, maka itu doanya satu wali, maka kabul doanya. Berapa banyak kita doa hadir di tempat ini? Lebih daripada 100 atau 200 orang. Maka apabila kita berdoa, satu orang berdoa dan lainnya mengamini, doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita punya hajat yang banyak. Satu kelebihan lain kita berdoa bersama-sama, satu. Yang kedua, kita berdoa di rumahnya Allah. Jamaah yang mulia, Allah itu zat yang paling dermawan. Allah itu zat yang maha pemurah, penyayang. Di awal dari kita buka Quran, kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulangi lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Wahhab, Allah Mu'ti, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Coba bayangkan jamaah yang mulia, jika di Bintaro ini, di perumahan Bintaro ini, ada orang yang sangat kaya, triliun udah punya harta benda, dan dia adalah dermawan. Kemudian ada orang datang mengetok pintunya orang tersebut, dan orang itu tahu apa yang dia minta. Dia minta beras 5 kilo karena di rumahnya sudah beberapa hari tidak ada beras. Uangnya ratusan triliun. Maka beras 5 kilo bagi dia itu berapa? Dan orang ini sering, ya, setiap hari Jumat barokah dia keliling dengan mobilnya untuk
bertonton beras dibagikan. Kemudian ada orang miskin ini datang. Orang tidak datang saja dikasih, orang ini datang. Maka dengan mudah orang datang, Pak minta apa? 5 kilo. Ini beras 5 kilo dan ini uang 1 juta Pak. Untuk Bapak semuanya. Bagi dirinya sangat mudah dan ringan. Para jamaah yang mulia, saat ini kita datang di rumahnya Allah yang punya alam semesta, yang punya segala-galanya, yang maha dermawan, maha rahman, maha rahim. Apa yang diminta Bapak tadi itu 1 juta dan 5 kilo, bagi orang itu, bagi Allah semua permintaan kita ini tidak lebih daripada permintaan itu. Tidak ada artinya semua permintaan kita para jamaah mulia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila dikumpulkan dalam satu lapangan dan satu tempat, seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam dihidupkan. Manusia-manusia yang sudah meninggal dunia dihidupkan. Kemudian manusia-manusia yang akan datang dihidupkan semuanya. Sampai manusia terakhir, semua kumpul dalam satu tempat. Seluruh jin dikumpulkan dalam satu tempat. Dan masing-masing makhluk itu, jin dan manusia, meminta apa saja. Terserah, minta apa saja. Diles mintanya, ini minta ini, minta ini. Satu orang boleh minta jutaan permintaan, boleh. Silahkan minta apa saja. Terus semua. Kemudian Allah akan kabulkan semua permintaan itu. Allah akan kabulkan semua permintaan itu. Kata Nabi, kamu tahu kekayaan Allah yang berkurang adalah seperti lautan begitu luas, kamu masukkan jarum ke dalamnya, kemudian kamu angkat. Air yang nempel di jarum itulah kekurangnya daripada kekayaan Allah. Ibaratnya tidak kurang para jemaah. Tidak kurang. Lautan kalau kita ambil satu tangki pun tidak berkurang, tidak akan ada bedanya sama sekali, apalagi satu jarum. Permintaan semua yang hadir ini, mintalah kepada Allah. Sekarang ini kita berada di rumahnya. Ya, malu bagi Allah. Malu bagi Allah. Orang hambanya duduk dari maghrib di tempat ini, kemudian meminta kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kemudian keluar dengan tangan hamba, malu bagi Allah. Tidak mungkin Allah akan tidak kabulkan. Pasti dan pasti Allah akan kabul permintaan kita. Ya para jamaah yang mulia, nanti di akhir majelis kita minta bersama-sama. Minta apa saja. Ya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmat melalui lisannya Rasulullah yang pasti. Ya, dari rahmat Allah tadi semua apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah, akan berlingkungan pada diri kita ini malaikat. Malaikat yang hadir di tempat ini jauh lebih banyak, berlipat-lipat ganda, bertikel-tikel hingga sampai di langit dunia itu, langit yang kelihatan ini malaikat. Kemudian malaikat tadi nanti setelah hadir dia akan lapor kepada Allah. Dia akan lapor kepada Allah dan ditanya, wahai malaikat, Allah lebih tahu apa yang dikerjakan. Apa yang kita kerjakan juga apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku. Mereka datang di rumahmu ya Allah, mengingatimu, berzikir kepadamu. Wahai malaikat, mereka mengingati aku, apakah mereka sudah pernah melihat aku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat aku ya malaikat? Pasti mereka akan lebih semangat lagi dalam mengingatimu dan berharap kepadamu ya Allah. Wahai malaikat, apa yang mereka minta? Mereka semuanya berharap dan meminta untuk masuk surga ya Allah. Wahai malaikat, mereka minta surga, apakah sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau aku tampakkan surga di hadapan matanya? Mesti mereka akan lebih semangat untuk mengejar surga. Ya wahai malaikat, apa yang mereka takutkan? Mereka takut untuk masuk neraka ya Allah. Mereka takut masuk neraka, apakah sudah pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana kalau aku tampakkan neraka di depan matanya? Akan mereka lebih takut ya Allah. Apa kata Allah? Ishhadu ya malaikati, ishhadu ya malaikati, inni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai seluruh malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Allah berfirman, dan ini berita dari junjungan kita Nabi SAW yang tidak pernah berdosa dan berbohong, bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu malaikat mengatakan, ya Allah,
ada satu hambamu datang bukan untuk berzikir. Dia datang untuk fudul atau niat yang lain. Apakah mereka termasuk orang yang akan diampuni ya Allah? Apa kata Allah? Walahum qad ghafartu lahum. Walahu qad ghafartu lahu. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Dia pun aku ampuni dosa-dosanya. Mereka adalah satu kaum, siapa saja yang masuk ke dalamnya maka mereka tidak ada yang celaka. Mereka adalah satu golongan kaum, siapa yang masuk ke dalamnya tidak akan celaka. Jadi semoga kita adalah termasuk orang-orang yang tidak celaka, sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, inilah fadilah kita duduk di majelis seperti ini, ya. Kemudian para jamaah yang mulia, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hal yang penting, yaitu mendapatkan perintah salat. Rasulullah mendapatkan perintah salat. Saya akan terangkan sedikit tentang salat. Salat kalau kita terangkan semua panjang. Dua hal yang pokok di dalam salat, ya. Satu adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah salam. Saya terangkan dua hal ini. Dua-duanya adalah rukun, ya. Takbiratul ihram Allahu Akbar adalah rukun. Salam assalamualaikum warahmatullah adalah rukun. Jamaah yang mulia, kita setiap kali salat menghadap Allah, yang pertama kali kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Maknanya apa? Allah Maha Besar. Jamaah yang mulia, kalau kita sudah melafadzkan bahwa Allah Maha Besar, mestinya seluruh hal-hal yang ada di pikiran kita dan di hati kita adalah kecil. Yang besar adalah Allah, yang agung adalah Allah. Dan ketahuilah, makna Allah Maha Besar, ya, hendaknya ada dalam hati kita di seluruh kehidupan kita. Apabila makna Allahu Akbar masuk dalam diri kita, maka kita akan bersikap segala sesuatu yang menentang Allah, segala sesuatu yang berseberangan dengan aturan Allah tidak bisa. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Maka ada syahwat saya adalah kecil, Allah Maha Besar. Permintaan sesuatu hal yang melanggar syariat Allah tidak bisa, Allah Maha Besar. Makna Allah Maha Besar kita bawa bahwa ridhonya Allah lah yang paling utama. Sikap kita seluruhnya untuk yang Maha Besar itu, para jamaah. Kita memandang hanya untuk ridhonya Allah, kita mendengar untuk ridhonya Allah, kita berbicara untuk ridhonya Allah, kita melangkah untuk ridhonya Allah. Hidup kita, mati kita, dan seluruh aktivitas kita sebagaimana janji kita. Apa kita mengatakan kepada Allah? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku. Ibadah itu yang disebut nusuk tadi ini ghairu mahdha, tidak murni. Kalau puasa itu mahdha, zakat itu mahdha, puasa itu adalah mahdha, haji itu adalah mahdha, ibadah murni yang ada aturannya. Tapi kalau nusuk, ibadah yang tidak mahdha. Kerjaan kita adalah ibadah tapi tidak mahdha. Ya, kita tidur adalah ibadah, jika kita berdoa adalah tidak mahdha, tidak murni karena tidak ada aturan khusus. Nusuki, seluruh aktivitas hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, untuk Allah. Wa mahyaya, ya Allah, hidupku, nafasku, penglihatanku, pendengaranku, ucapanku, gerakan, bahkan detak jantungku dan seluruh aliran darahku untukmu ya Allah. Wa mamati, dan matiku pun untukku. Lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak sekutu baginya, tidak untuk syahwatku, hanya untukmu ya Allah. Tidak untuk pemimpinku manusia, tapi untukmu ya Allah. Tidak untuk siapapun di alam semesta ini, apapun yang saya kerjakan kecuali hanya untukmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Murni seluruhnya untukmu. Ini makna Allahu Akbar, para jemaah. Makna Allahu Akbar adalah ini. Allah yang paling besar dari seluruhnya adalah untuk Allah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kita salam? Kenapa kita salam? Biasanya orang salam itu baru saja datang. Betul apa tidak? Kalau kita ketemu orang, baru saja ketemu orang, kita salam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum manggil kita. Lah kenapa kita sudah duduk lama di musala atau di masjid kemudian kita salam? Ulama mengatakan orang yang salat itu adalah orang yang menghadap Allah secara langsung. Kita ini sebenarnya menghadap Allah, mi'raj kepada Allah. Bahkan menghadapnya kepada Allah bukan batin kita, ke seluruh zahir dan batin kita. Maka para jamaah yang mulia, kalau kita salat itu ya kita seperti ini menghadap kiblat, kita bilang Allahu Akbar, niatkan seluruh sel tubuh kita yang jumlahnya 100 triliun sel ini, hadapkan kepada Allah. Bawalah wahai sel-selku dari ujung rambutku sampai kakiku, seluruhnya ini engkau akan aku hadapkan kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Dan ini kemuliaan, ini penghargaan, ini kehormatan. Mari kita hadapkan kepada Allah. Kita ngomong sama mereka. Kemudian kita ngomong Allahu Akbar. Rohani kita nyambung kepada Allah. Batiniah kita nyambung kepada Allah. Sel kita pun akan lemes, selalu berkontak dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Kemudian kita baca bacaan salat. Terakhir, setelah kita menghadap Allah, kita kembali kepada manusia. Kita kembali di hadapan manusia lagi, hidup sama-sama manusia. Karena kita kembali di hadapan manusia, kita membawa salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya, wahai manusia, wahai jin, wahai malaikat, wahai seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di hadapan saya, dan makhluk-makhluk Allah seluruhnya yang ada di sebelahan bumi sebelah kanan saya datang membawa salam, saya datang membawa rahmat. Maka kita muslimin wal muslimat, ya, setiap kali kita salat diingatkan ketika kita salam bahwa kalian dan kita semua adalah pelopor-pelopor perdamaian. Kita semua adalah pelopor-pelopor keamanan. Kita adalah pelopor-pelopor keselamatan. Kita adalah pelopor-pelopor kesejahteraan. Salam. Salam artinya damai. Salam artinya aman. Salam artinya tentram. Salam artinya selamat. Kita pelopor keselamatan. Kemudian warahmatullah, kita pelopor penebar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu penebar kasih sayang? Penebar kasih. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan kita kepanjangan tangannya Rasulullah. Muslimi adalah kepanjangan tangan Rasulullah, berrahmat. Harta kita membawa rahmat untuk orang lain. Ilmu kita membawa rahmat untuk orang lain. Omongan kita membawa rahmat untuk orang lain. Niat kita membawa rahmat untuk orang lain. Seluruh aktivitas kita menebar rahmat di mana saja kita berada, para jamaah. Begitulah sifatnya Nabi SAW. Ana rahmatul muhda. Aku ini rahmatnya Allah yang dibagikan kepada kalian. Wa anna Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat untuk seluruh alam semesta. Para jamaah yang mulia, jika muslimin ya menjadi pelopor penebar rahmat di mana saja mereka berada, seluruh ya yang ada di dunia ini ya mereka akan masuk Islam, para jamaah. Seluruh yang ada di dunia ini begitu melihat muslimin langsung masuk Islam. Kenapa? Karena rahmat yang ada dalam dirinya. Karena mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Inilah makna sekelumit dari makna salat. Mudah-mudahan para jamaah yang mulia, kita pulang ya kita menebarkan rahmatnya Allah. Terakhir, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Para jamaah yang mulia, dulu para salafun saleh, Al-Hafidh Ibnu Rajab beliau mengatakan, dulu para salafun saleh 6 bulan ya, setelah Ramadan Syawal 6 bulan digunakan untuk berdoa supaya umurnya bisa panjang sampai bulan Ramadan. Jadi tiap kali berdoa, ya Allah panjangkan umur saya sampai bisa memenuhi bulan Ramadan. Ya Allah panjangkan usia saya untuk bisa menemui bulan Ramadan. 6 bulan beliau berdoa. 6 bulan berikutnya adalah meminta kepada Allah supaya memenuhi bulan Ramadan dan bulan Ramadannya ibadahnya diterima oleh Allah. Agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. 6 bulan.
Minimal kita mestinya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Rajabun disebut adalah syahrul nasrul badr wal Sya'ban as-syahrus suqya wal Ramadan syahrul hasad kata ulama. Bulan Rajab adalah bulan kita menebar benih. Bulan Sya'ban adalah bulan kita memberi pupuk dan memberi air, suqya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan kita panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal para jamaah yang mulia, sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Siapkan batin kita, siapkan rohaniyah kita, siapkan fikiran kita, siapkan tubuh kita untuk memasuki bulan Ramadan. Ibaratnya itu kendaraan, para jamaah yang mulia. Maka kita ini perlu pemanasan. Kita start kendaraan kita starter, kemudian kita panaskan dulu. Setelah itu panas, kita boleh tancap gas, maka akan lancar itu. Saat inilah saatnya kita memanasi mesin kita. Bagaimana cara memanasi mesin kita? Seperti disebutkan tadi Ustaz Ahmad, apa? Kita mulai rajin untuk baca Quran, mulai rajin untuk salat berjamaah, mulai rajin untuk salat duha, mulai rajin untuk qabliyah dan ba'diyah, mulai rajin untuk kita salat witir dan salat tahajud para jamaah yang mulia. Kalau kita salat duha 2 rakaat tiap hari, sekarang mulai salat duha 8 rakaat. Ya, salat duha 8 rakaat mulai sekarang, sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita akan semangat untuk salat duha. Salat duha para jamaah yang mulia adalah salatul ghina. Salat duha para jamaah yang mulia adalah salat siapa yang istiqamah, jin pun akan mati dengan nafas kita. Ya, kemudian kita salat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah ba'diyah 22 rakaat. Ya, kalau orang yang salat qabliyah ba'diyah 20 rakaat istiqamah dapat voucher masuk surga kata Nabi SAW. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qabliyah duhur, qabliyah asar, 2 rakaat qabliyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qabliyah isya, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 22 rakaat. Istiqamahkan. Ya, mulai kita salat witir. Mulai kita salat salat tasbih. Dulu kita ketika di Tarim di Hadramaut tahun 94 lah, ya, sampai 98. Bersama Habib Umar setiap hari kita salat tasbih kalau Ramadan. Jadi habis makan sahur, buka puasa, salat berjamaah sama beliau, salat ba'diyah maghrib, kemudian salat tasbih. Tapi sebelum salat tasbih, hadiah salat jenazah, salat gaib. Beliau salat gaib 2 rakaat, salat gaib 4 takbirat, kemudian salat tasbih 4 rakaat. Tiap hari seperti itu. Kemudian jam 8 kita salat isya, dilanjutkan dengan salat witir, salat tarawih dan witir 2 juz beliau salatnya. Keluar daripada musala jam 11 atau jam 11:04. Berhenti enggak, Habib bawa kita untuk salat lagi di Masjid Alawi. Salat isya lagi yang kedua, salat tarawih lagi di sana. Sampai jam 12:04. Habis 12:04 kita diajak lagi Masjid Mukhdar, salat lagi, salat isya yang kedua, yang ketiga. Salat tarawih yang ketiga sampai jam 3. Pulang kita jam 3 sahur. Ya, sahur setengah jam, jam 3 atau setengah 4 Habib sudah di mihrab nunggu kita untuk salat witir lagi 8 rakaat 1 juz.